Pesan gua, jangan pernah kalian menyepelekan baby blues. Hai suami-suami, pokoknya kalian harus bantu istri kalian setelah melahirkan karena bisa berdampak negatif. Kalian pernah dengar seorang ibu bla 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 anaknya. Kenapa harus ibunya yang disalahin? Hai, balik lagi di channel YouTube gue, Novi dan Laksmono. Kali ini gue mau ngebahas tentang baby dan papa blues. Jangan di skip, happy watching. Kali ini berhubungan dengan lahiran di 40 minggu. Jadi kalian jangan lupa nonton ya. Linknya gue simpan di sini. Setelah kembali ke kamar rawat dan menunggu 6 jam observasi, gue tuh ngerasa kayak mimpi. Gue udah punya anak dan status gue yang tadinya hanya menjadi seorang istri bertambah menjadi seorang ibu. Kemudian bayi diantar ke ruangan agar dirawat gabung. Jadi orang tua sama bayi itu biar terjalin bonding. Sama gue juga awalnya nggak tahu bonding itu apa sih gitu kan. Jadi bonding itu membangun ikatan emosi antara anak dan orang tua. Kakak gue gendong, kayak masih perkenalan, ngerti nggak sih, kayak gue baru ketemu gitu kan sama anak gue, kayak gue pegang-pegang kakak gitu kan, sesekali gue cium, terus gue simpan lagi. Dia kan tidurnya di baby box ya, gue di kasur. Gua malam di rumah sakit tuh gue masih enjoy yang kalau kakak mandi dimandiin, pokoknya kalau ganti baju, kalau ganti popok dan lain, pokoknya gue tuh tinggal terima jadi deh sama rumah sakit. Happy banget kan tuh. Hasil observasi anaknya tuh dibacain kan sama dokternya. Jadi dokternya bilang kalau kakak ini cepat lapar, jadi dia harus segera dikasih minum ya, karena masih awal. Jadi dokter merekomendasikan susu alergi yang harus gua beli. Tapi gua mikir bukannya bayi bisa bertahan 3 hari ya baru dikasih minum, dikasih ASI. Nama-nama susu alergi kenapa? Karena kakak ini golongan darahnya sama kayak papahnya. Jadi papahnya itu punya alergi. Otomatis kita mengantisipasi. Pas kakak udah dibolehin pulang sorenya, tibalah gue di rumah. Terus gue sedikit yang, gue harus ngapain nih kalau kakak nangis, gue nggak ngerti apa-apa gitu kan. Udah gitu akhirnya karena pulangnya sore berarti kan langsung ke malam. Pas malam tidur terus mikir harus 2 jam sekali disusuin, sedangkan gue sendiri masih belum nafsu makan, masih yang masih yang lemes dan masih pusing. Terus malam pertama di rumah gue begadang sendiri. Suami dan mama kan emang capek juga ya, dia di rumah sakit. Dan gue masih yang oke, gue mampu, dalam hati gue gitu kan. Terus beres-beres dong, lu bayangin gue baru banget lahiran dan gue nggak paham. Gue beres-beres, gue nyapu lah, sedangkan jahitan tuh masih basah. Terus gue harus banyak makan dan gue kayak kok nggak ada yang merhatiin gue ya gitu loh. Terus sampai gue mikir kok gue nggak spesial ya, gue kan baru beres lahiran, harusnya gue bisa fokus ngurusin bayi, tapi kok gue malah kayak gini kayak gitu. Pokoknya pikiran-pikiran yang kayak gitu langsung mendarat di gue gitu, jadi bikin gue ngedown. Sampai akhirnya kakak tuh siangnya tuh kayak nangis nangis, terus gue susuin, terus kok nangis kenapa ya gitu kan. Sampai di segala cara, dia udah cara gendong udah dipraktekin kan. Terus akhirnya sampai jam 7 atau jam 8 malam suami gue cari susu kan, susu alergi itu. Udah dapet susu tapi gue sendiri nggak tahu, kayak ngerasa kayaknya harus dibawa lagi deh ke rumah sakit, gue takut kenapa-napa. Secara gue kan trauma yang waktu pernah keguguran itu kan, gue langsungnya yaudah yuk bawa lagi ke rumah sakit. Dan sampai di rumah sakit kan gue nyari dokter yang kemarin lahiran itu kan, dokter anak. Pas jamnya itu nggak ada jam prakteknya, ya udah gue pakai dokter yang lagi praktek. Udah beres, udah masuk gue ke ruang dokter dengan muka yang pucat. Gue masuk ke ruang dokter sama suami gue, terus ditanya kenapa dan gue jawab dia nangis terus. Pas ditimbang kiloannya turun, seharusnya itu masih bertahan kalau bayi baru lahir, sedangkan anak gue udah turun
keluar itu 3,7, pas balik lagi tuh sekitar 3,5 turun kan, harusnya tuh nggak boleh, berarti ada yang kenapa-napa. Udah gitu akhirnya dokter menyarankan untuk rawat inap. Hancur gua, dirawat inap, baru juga dibawa ke rumah dan harus dirawat inap di rumah sakit. Udah gitu gua cek darah ya, Abiel sambil nangis kan ya, namanya juga bayi baru lahir disuntik-suntik, dan gue ngerasa ya Allah kakak gitu kan, sedih banget. Terus dokter bilang bilirubinnya naik, kalau kita sih bilangnya kuning ya, bayi kuning sebenarnya bisa sih dijemur, tapi karena ya mungkin kondisinya bayi gue juga waktu itu turun berat badannya, jadi harus dirawat. Dan gue nggak tahu rawat bayi itu kayak gimana, gue pikir kayak orang dewasa ada pendampingnya kan, ternyata enggak. Di ruang, kalau di rumah sakit sih gue dimasukin ke ruang NICU gitu, ke ruang yang kayak jadi yang dirawatnya itu kakak di inkubator kan ya. Terus gue nganterin kakak ke inkubator dan gue mewek dong, gue lihat di sekelilingnya itu ada 2 atau 3 bayi kan, dan itu mereka cuma pakai popok disinar sambil nangis gitu kan, gak ada orang tuanya. Terus mereka tidur, ya udah, karena nangis nggak mungkin dong digendong satu-satu kan, nggak ya. Jadi kalau nangis ya udah paling dikasih susu, terus tidur lagi sendiri, nanti nangis lagi, gitu aja siklusnya. Yang bikin gue, ya ampun kakak harusnya sama gue, kakak harusnya di rumah, ngedown banget, dan gue ngerasa bersalah jadi seorang ibu. Terus kakak dirawat sampai 5 hari. Dan gue setiap hari tuh jengukin kakak di jam besuk, gue gendong, gue ajak ngobrol, kakak senyum-senyum, tapi gue selalu sedih karena pada saat gue datang dia di inkubator sendirian. Gue ya ampun sedih banget. Terus setiap gue mau pulang tuh gue simpen dia di inkubator, terus gue cuma bisa megang dia tuh kayak dari lubangnya itu kan ya, yang bisa dimasukin ke tangannya. Kakak mama pulang dulu ya kak ya, besok ketemu lagi, sampai 5 hari. Itu bener-bener yang perjuangan banget. Terus setelah seminggu gue jemput kakak, terus biasa kan gue tanya, suster kenapa ya anak saya kok kayak suka kejang gitu kalau nangis, terus nangisnya tuh kayak tinggi banget nadanya. Terus susternya bilang setelah kakaknya di sini 5 hari ternyata memang seperti itu bu bawaannya, ibu jangan dibawa pikiran, terus bapaknya juga bantu ibunya ya biar nggak terlalu stres mikirin ngurusin babynya. Sampai rumah tuh gue mikir yang, gue nanti salah lagi nggak ya ngurusin kakak, beneran itu beneran gue nanti balik lagi nggak ya, sampai kayak gitu tau nggak, segitu takutnya, segitu traumanya. Nah udah gitu sampai gue mikir kayaknya kakak lebih baik diurusin sama orang dulu deh, dirawat sama orang dulu yang lebih ahli daripada gue. Hari-hari gue laluin dengan selalu nangis. Gue suka mikir kayaknya gue salah deh, kayaknya gue salah deh. Tapi gue kalau menghadapi ke baby bluesan gue ini, gue lebih mikir yang gimana caranya kakak sehat, gimana caranya kakak bahagia. Bukan kan ada juga ya tipe-tipe baby blues yang ih pengen anaknya kayak gini, ih pengen iniin anaknya. Enggak, kalau gue lebih yang takut gitu loh, takut kenapa-napa. Jadi gue bener-bener jagain banget. Sampai berangkat kerja gue selalu nangis, ngerasa ya, ih bantuin gue dong gitu kan. Terus sampai akhirnya gue memberanikan diri untuk bilang, Bey kayaknya aku kena baby blues deh. Ini adalah perasaan yang sangat sedih di hari-hari setelah bayi lahir, dan itu sangat normal. Sekitar 80% wanita setelah melahirkan mengalami baby blues. Kalau gejalanya terlihat sangat sepele, baby blues bisa berdampak negatif bagi ibu dan bayinya. Harus segera ditangani. Kalau gue kena baby blues sama suami, terus mungkin suami juga searching apa itu baby blues dan lain-lainnya ya. Akhirnya suami membantu semua yang gue kerjakan, kayak gantiin popok, mandiin, ngejagain, terus gendong buat tidur. Pokoknya gue kebantu deh sama mama kan, gue ngurusnya. Terus setelah 40 hari kakak lahiran, mama gue tuh pulang ke rumah. Tinggallah gue sendiri yang ngurus kakak. Tiap laki gue berangkat kerja, gue cuma mikir, ya Allah semoga cepet ya kakak besarnya, semoga apa yang kakak
ingin itu dia bisa cerita gitu loh, nggak cuma nangis. Kadang gue suka mikir, ini kakak mau apa ya, ini harus gimana ya, apalagi sendiri kan kayaknya stres juga. Terus suami gue juga kan pulangnya malam ya, di atas jam 10 malam, jadi gue dari suami berangkat sampai tidur lagi tuh bener-bener sendiri. Gue harus bener-bener nahan semuanya. Gue mikir kalau gue nangis nanti suasananya kebawa ke anak, nanti anaknya rewel dan lain-lain. Jadi sebisa mungkin gue untuk ya happy, tapi tetap aja dalam hati gue pengen nangis. Nah, gue merasa dunia gue tuh runtuh dari sebelumnya. Gue bisa kemana-mana setelah punya bayi ya kali gue tinggalin bayi gue terus gue main, kan gak mungkin juga coy. Terus lagi kalau gue diemin tuh bayi kayak gak bisa ngurus diri sendiri kan mas. Belum selesai tuh baby blues, ternyata gue kena papa blues coy. Jadi gue dapet kabar dari papanya kalau papanya harus pindah tugas ke Aceh. Lu bayangin, Bogor ke Aceh seberapa jauh, gue sendirian, gue nangis kejar. Tapi gue mikir untuk kebaikan keluarga, untuk kebaikan kita semua gitu kan. Kalau gue tahan gak mungkin banget. Usia anak gue 2 bulan udah ditinggal papanya tugas ke Aceh. Gue ngurus sendiri dan mertua juga datang untuk ngebantu. Pesan gua, jangan pernah kalian menyepelekan baby blues. Hai suami-suami, pokoknya kalian harus bantu istri kalian setelah melahirkan karena bisa berdampak negatif. Kalian pernah dengar seorang ibu bla 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 anaknya, kenapa harus ibunya yang disalahin? Kenapa nggak dicari akarnya? Siapa tahu suami keluarganya nggak ada yang ngedukung sampai dia akhirnya ngedown, terus dia nggak bisa ngungkapin ke baby, dan dia belum bisa mengungkapkan kalau dia baby blues, atau dia mungkin gak ngerti, dia pendem sendiri, dia ngebatin, akhirnya dia melakukan bla bla bla, ya kan? Jadi gua saranin kalian tuh harus persiapan dari awal sebelum melahirkan itu. Keluarga, suami harus dikasih pengertian kalau setelah melahirkan tuh akan gini loh gitu. Dan yang gue dengar dan ternyata yang kena baby blues itu mereka yang sendiri ya, maksudnya sendiri, nggak sendiri juga ngurus, ada yang bantuin cuma nggak banyak. Dan yang nggak kena baby blues itu kebanyakan tuh satu keluarga besar itu ngurusin, kebanyakan ya, tapi nggak juga sih, mungkin ada beberapa orang yang bisa memanage ke baby bluesan ini, gue juga nggak paham. Yang jelas semuanya hampir semua itu kena baby blues. Syukur gue pernah ada di masa ini, karena gue sekarang bisa sekuat di luar ekspektasi gue. Aman mengajariku segalanya, dan itu nyata adanya. Anak gue ngelihat video ini, mungkin dia akan merasakan perjuangan seorang ibu untuk anaknya. Sekian video baby blues dan papa blues, semoga bermanfaat. Jangan lupa di share and subscribe. Bye.